Hai. Selamat datang di podcast The Hunter. Giving back to nature. Nah, di podcast kali ini kita bakal berbincang tentang isu-isu lingkungan yang tentunya berdampak sangat besar bagi kehidupan kita. Tentunya dalam episode yang sangat spesial kali ini kita akan berbincang tentang isu sampah perairan. Nah, kalian tahu nggak sih sebenarnya Indonesia itu termasuk negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Dari sungai hingga lautan, perairan kita itu dipenuhi oleh limbah plastik dan sampah lainnya yang sangat mengancam ekosistem laut, pariwisata, dan bahkan kesehatan manusia. Oleh karena itu, di episode kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang permasalahan perairan ini, mulai dari penyebabnya, dampaknya, dan juga cara mencegahnya tuh gimana sih? Nah, stay tune terus ya di podcast The Hunter, Giving back to nature. Hai, aku Melinda. Halo. Halo, nama saya Cesar Bungkas. Halo guys, jadi nama aku Nisa. Kenalin, gua Pamungkas. Halo Melinda. Halo Nisa. Halo kamu. Kondisi sampah di lingkunganku saat ini cukup terkondisikan ya, karena sebagian masyarakat di sekitarku itu sudah menerapkan peraturan yaitu membuang sampah di tempatnya. Kondisi sampah di lingkungan gue sih cukup baik, dikarenakan depan rumah saya itu juga langsung dengan sungai, jadi itu ada beberapa karamba. Nah, karamba itu kan biasanya identik dengan kekumuhan. Nah, justru yang di kampung saya itu karamba itu identik dengan kebersihan, dikarenakan para warga jadi pada sering membersihkan kerambanya sendiri. Kalau kondisi lingkungan aku sih ya, sebenarnya tuh nggak ada sampah sama sekali. Tapi tuh di lingkungan sekitar aku tuh ada selokan. Nah, selokannya itu banyak banget limbah. Kalau sekitar rumah gua tuh sangat bersih untuk beberapa tempat ya. Namun sebelah rumah saya tuh kebetulan selokan. Jika saya ingin membeli sebuah barang, karena kan di sebelah selokan itu toko barang. Nah, jika saya melewat, baunya tuh sangat tidak enak ya. Mungkin untuk pengurus kampung untuk membersihkan selokan itu dan menambah beberapa poster-poster untuk jangan membuang sampah di selokan tersebut. Berpengaruh ya, karena kondisi air di sekitarku saat ini cukup baik dan terkondisikan. Tidak begitu berpengaruh ya. Kalau buat mandi, minum gitu kan nggak pengaruh ya, karena beda saluran. Untuk air untuk dipakai sehari-hari mungkin nggak berpengaruh ya, karena kan beda dari salurannya sendiri. Kalau solusi sih tidak ada, tapi kalau harapan aku sendiri, masyarakat di sekitarku bisa mempertahankan kebiasaan baik mereka, yaitu menaati peraturan yang ada dengan membuang sampah di tempatnya. Untuk mengatasi masalah tersebut sih kayaknya tidak ada ya, karena emang tidak ada masalahnya. Kalau dari aku sendiri sih ya, aku tuh berharap banget dari masing-masing masyarakatnya itu punya kepedulian yang tinggi sama lingkungan. Solusinya sendiri tuh mungkin seperti ya tadi ya, untuk setiap anggota masyarakat itu saling sadar untuk tidak membuang sampah ke selokan dan untuk tidak membuang sampah sisa-sisa makanan di selokan tersebut. Nah, untuk harapannya sendiri tuh ya berharap untuk semua warga desa sadar dalam membuang sampah pada tempatnya. Hai, saya Udin. Ya. Profesi? Profesi sebagai pemancing. Asik. Nah, teman-teman nih kita mendatangkan narasumber yang dimana beliau itu adalah seorang pemancing handal dan sudah hafal spot-spot sungai mana yang banyak ikannya dan banyak sampahnya ya. Jadi udah ditandai sama Udin nih. Oke, pertanyaan pertama. Akhir-akhir ini mancingnya dapet banyak nggak sih?
Ya lumayan dikarenakan sekarang lagi musim hujan jadinya ikan dari atas ke bawah. Atas mana ya Mas? Ya dari Serayu sampai gedung saya. Oke. Oh, jadi kalau musim hujan tuh malah tangkapannya lebih banyak ya? Iya, Tapi pernah nggak sih jorannya itu berat, pas dipancing ternyata sampah? pernah malah sering seperti itu. Biasanya sampah apa aja tuh biasanya? Kebiasaannya ya paling sampah kayak plastik, kalau enggak kayak pohon-pohon gitu. Banyak ranting-ranting gitu ya berarti ya? Iya. Dan itu sampahnya tuh biasanya cuma waktu musim hujan aja atau saat musim kemarau juga banyak sampah? Kebiasaannya biasanya saat musim hujan dikarenakan ya itu terbawa oleh banjir. Terbawa arus ya berarti Ya. ya. Oh ya, kalau akhir-akhir ini kondisi sungai itu gimana sih? Atau dibandingin deh sama beberapa tahun terakhir, apakah kondisinya semakin baik atau semakin buruk gitu? Kalau akhir-akhir ini ya sungai ya kebiasaan dikarenakan sering banjir mungkin jadi batu-batu dari atas ke bawah oleh arus air yang sangat deras menjadikannya ya jadi tempat-tempat yang tadinya cetek menjadi dalam. Banyaknya sampah di sungai itu sepengaruh itu dengan populasi ikan tidak sih Mas? Iya, kan karena semakin banyaknya sampah malah kadang ikan-ikan jadi terjerat oleh sampah menjadikan mati. Pernah nggak kalau dalam sekali mancing tuh malah lebih banyak dapet sampah daripada dapet ikan gitu? Itu sering lah. Biasanya kalau mancing itu dapat 3 sampah, 1 baru ikan. Wah gitu ya. Terus kalau ikannya kecil dilepas lagi ya malah ya? Ya, Biasanya spot yang banyak ikannya di mana itu? biasanya di Kali Serayu atau di daerahan Selamerto itu. Nah di Serayu itu sendiri itu jumlah sampahnya sudah termasuk banyak sekali atau masih cuma lewat-lewat beberapa gitu? Karena Serayu itu sungai yang besar sama arus yang kencang, jadinya sampah-sampah sedikit dikarenakannya terbawa oleh arus yang sangat besar itu. Oke, Mas Udin ada harapan nggak sih sungainya tuh pengennya tuh apakah pengen terbebas dari sampah atau gimana gitu? Karena kan kalau sampah itu kan nggak mungkin sungainya memproduksi sampah sendiri kan, pasti ulah manusia. Nah itu harapannya gimana? Kalau harapan saya sendiri sih bagi masyarakat yang penduduk sekitar sungai itu ya jangan sampai membuang sampah di sungai, apalagi ya sampah-sampah plastik gitu lah. Nah kalau dari sudut pandang pemancing, ikan yang paling enak apa Mas? Melem atau lempon. Oh, oke. Nah itu biasanya kalau udah dapet tuh dimasaknya dibakar atau digoreng sih Mas? Kalau saya tergantung itu, malah kalau hidup biasanya ditaruh di akuarium buat hiasan. Berarti nggak untuk dimasak? Enggak. Oke, thank you so much. Terima kasih. Terima kasih. Menjaga kelestarian lingkungan memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga ketersediaan air bersih, yang merupakan sumber kehidupan utama bagi manusia. Menjaga kelestarian sungai juga menjadi kunci utama dalam memastikan ketersediaan air bersih yang berkualitas bagi kehidupan sehari-hari. Penumpukan sampah dapat menghambat aliran sungai dan memperbesar resiko banjir dan juga krisis air bersih bagi masyarakat di sekitarnya. Sampah plastik yang terbawa hingga ke laut juga memperburuk masalah pencemaran laut yang pada akhirnya berdampak pada rantai makanan manusia dan kehidupan di laut. Pencemaran air akibat limbah rumah tangga dan industri juga menjadi penyebab utama krisis air bersih. Bahan kimia berbahaya yang terbawa mengalir ke sungai dapat mencemari sumber air dan membuatnya tidak layak konsumsi untuk manusia. Upaya seperti pengelolaan sampah yang lebih baik dan edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dapat memberikan dampak positif yang sangat besar. Kegiatan edukasi bersama seperti podcast yang kita lakukan juga menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam upaya menambah kesadaran masyarakat
dalam pentingnya menjaga kelestarian perairan. Dengan menjaga sungai tetap bersih dari sampah, kita tidak hanya memastikan ketersediaan air bersih yang layak konsumsi, tetapi juga melindungi habitat perairan. Menjadikan perairan sebagai pusat perhatian dalam pelestarian lingkungan, berarti kita telah mengambil langkah nyata dalam melindungi sumber daya air yang menjadi hak semua makhluk hidup. Nah, tadi kan kita udah dengerin nih pendapat-pendapat dari teman-teman kita dan juga kita udah mendatangkan narasumber aka pemancing handal Ahmad Syarifuddin. Nah, kita itu membahas tentang permasalahan tentang sampah perairan ini tuh kita tuh nggak hanya omong kosong belaka teman-teman, tapi kita juga punya solusi yang udah kita inovasikan, yaitu berupa trash catcher. Nah, apa itu trash catcher? Jadi, trash catcher adalah sebuah produk penangkap sampah yang berbentuk kapsul. Produk ini memfokuskan pada penggunaan akuatik, berfungsi untuk membersihkan sampah di area perairan. Nah, dengan inovasi ini, kita berharap bahwa perairan di Indonesia itu semakin bersih dan bebas dari sampah. Oleh karena itu, kesadaran tentang menjaga kebersihan perairan di Indonesia itu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau diri kita udah sadar, tentu dong orang lain juga harusnya sadar ya. Oke, itu dia adalah podcast singkat dari The Hunter, Giving Back to Nature. Semoga ilmu tadi atau bincang-bincang singkat tadi bermanfaat untuk kita semua ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.